Rahmatullah, astaghfirullah mimma karihallah, adada ma wasi'athu rahmatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Allahu 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 Allahu. Al-Fatihah. Pada malam yang berbahagia ini, kita telah dapat bersama-sama hadir di Masjid Agung, yaitu masjid besar yang cantik indah, yaitu Masjid Raya Baitur Rahman, bersama dengan yaitu bapak-bapak kita dan juga abu-abu dan wali-wali Nanggro dan para hadirin hadirat, mulai dari Aceh Selatan dan juga Aceh Singkil sampai ke Abdiah dan juga Nagaraya, Balabuh, Aceh Jaya, dan juga dari Aceh lainnya, Aceh Pidi, Aceh Utara, dan juga ada dari Tekengon, dan juga Aceh lainnya yang telah menyempatkan hadir untuk dapat bersama-sama, yaitu mengadakan zikir ratib Siribe. Para hadirin hadirat sekalian, zikir ini adalah merupakan syarat untuk mendapatkan pemahaman di dalam ajaran tauhid tasawuf. Jadi zikir itu adalah merupakan syarat atau rukun untuk mendapatkan pemahaman ajaran tauhid tasawuf. Kalaulah saya mengembangkan ajaran tauhid tasawuf ini dengan tidak berzikir, agak sulit untuk dapat dipahami. Di mana saya 16 tahun yang lalu pada tiap bulan datang ke Banda Aceh untuk menyampaikan ajaran tauhid tasawuf di waktu konflik, di mana pada waktu itu yaitu meletusnya senjata api di jalan macam-macam, tapi saya tetap datang ke Aceh dengan beberapa kawan untuk dapat penyampaian tauhid tasawuf ini di Aceh di 15 tahun yang lalu, dan bercita-cita untuk dapat yaitu masuk ke dalam masjid raya ini 15 tahun. Jadi pada waktu itu saya datang dalam penyampaian tauhid tasawuf ini sebagai yaitu penjual yang berjualan di kaki lima.
Kadang-kadang datang polisi lari lagi ke tempat lain. Tukar peliti dagonya pelung lom. Laganya ke oleh mengembangkan Tok Dek Sau di Aceh. Mengembangkan Tok Dek Sau di Acehnya kampung-kampung Umira, jak Umira, Matai, Tigogo, Tamong Cin, Masjid Mukutub, lainnya gaduh le, berarti berpindah-pindah dan bercita-cita kapan ku tauhid dasarnya Tamong Masjid Raya. Pada malamnya alhamdulillah. Para hadirin hadirat sekalian, mengapa dengan ajaran tauhid tasawufnya perlu berzikir? Kenal dan baca di dalam kitab tasawuf, baik itu dalam Iqadul Himam, dalam kitab Al-Hikam, mengatakan zikirnya ada 4 kategori, 4 macam. Ada zikir lisan, zikir lisan, tetapi hatinya tidak berzikir la ilaha illallah, la, tapi hati hal lain yang zikir ma'al ghaflah, lalai. Pahalanya naji tapi baca karena anggotanya telah berzikir. Dan kedua adalah zikir ma'al yaqdah. Zikir hatinya terbangun, teringat Allah, akan tetapi masih teringat lain-lain Allah. Tiga-tiga Allah teringat, tiga-tiga pulain. Semayang, itu zikir. Tiga-tiga teringat le Allah, tiga-tiga orang lain teringat. Kata ingat le macam-macam. Tengok ku campli ke, tengok ku tira ke. Nyo tanya tak baca Fatihah, tapi orang lain ingat. Tapi tengok je, tapi untuk hudur penuh ingatan tu belum ada. Itu dikatakan zikir ma'al yaqdah. Dan yang kelima adalah zikir ma'al hudur. Berarti hudur Allah. Munyo Allah hudur, hadir di hadapan kita. Tanya tidak teringat lain. Umpamanya Bapak Gubernur lah, Bapak Dr. Zaini, nak dike tanya, ma bupati-bupati yang ada ingat le. Pak Jupri yang ada ingat apa yang ada ingat le. Ma okey Pak Dr. Zaini dike. Ada ingat apa? Itu artinya zikir ma'al hudur. Kalau sudah Allah lain tidak teringat, isteri tidak teringat, anak tidak teringat, tidak teringat. Itu zikir ma'al hudur. Itu banyak sekali pahalanya. Kalau kita bisa salat, sembahyang dengan hudur hati kepada Allah, khusyuk, hudur hati kepada Allah, tidak tersangkut hati kepada lain Allah. 2 rakaat dah tumayang, meribe-ribe rakaat, tanya tumayang tengok lain Allah, lebih baik yang 2 rakaat. Dan kemukakan di dalam Al-Quran, kad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyu'un. Ini mana ya? Jadi ini zikir ma'al hudur. Itu salat zikir. Jadi dilatih kitanya mengingat Allah, hudur Allah, supaya lan tumayang, supaya hudur Allah, supaya khusyuk tanya dalam tumayang. Dan kepet adalah zikir ma'al ghaibah. Ma'al ghaibah artinya hilang selain Allah dalam pandangannya, termasuk dirinya hilang, zikirnya hilang, karena cahaya keberadaan Allah telah kuat memantul ke dalam batinnya, sehingga dia lupa kepada dirinya, lupa. Dan kepada zikirnya dia lupa. Maka orang yang tidak ada teringat lagi pada dirinya di dalam dia berzikir, itulah orang yang bersama Allah. Itulah orang yang bersama Allah. Berarti bersih batinnya daripada selain Allah. Barulah ini makna hasbi rabbi jalallah ma fi kalbi illallah. Cukup Allah, Tuhanku. Tidak ada di dalam hatiku selain Allah. Aku sendiri tidak ada di dalam
Artinya diriku tidak ada lagi. Di dalam batinku yang hanya Allah. Artinya wujudnya telah dilupakannya. Oleh karena cahaya pantulan Allah, maka wujudnya itu telah kembali kepada wujud Allah. Ini dzikir ma'al ghaibah. Inilah yang dikatakan oleh Abdul Karim Al-Jili. Qul, katakan oleh Muhammad, dianya engkau, yaitu Allah. Apa engkau? Artinya engkau yang tidak ada lagi wujudmu, telah hilang wujudmu. Di dalam kamu mengingat aku, kembali wujudmu. Ingatanmu, maksudnya wujudmu, ingatanmu kepada Allah, tidak lagi ingatanmu kepada aku. Ini maknanya. Agar supaya dengan demikian hilang ananiyah, keakuan, kesombongan di dalam batin kita, maka penuhlah hati kita dengan cahaya Allah, dan alam semesta penuh dengan cahaya Allah. Dengan demikian timbul kasih sayang, timbul hubungan yang baik. Hablum minallah wa hablum minannas. Jadi inilah tujuan, yaitu dzikir ma'al ghaibah ini. Ini orang hakikat, orang hakikat yang bermakrifat. Jadi orang Aceh berhakikat makrifatnya, nya ulama-ulamanya mupum jadakan mupum tu kata katakan mupum kata mupum je. Padahal itu satu kebagusan. Nyatanya mempertahankan akidah, mengamalkan akidah hana. Marilah kita mempertahankan akidah terkenyan Pak Jufri Bupati mempertahankan akidah, mengamalkan akidah hana. Lain mempertahankan, lain mengamalkan. Umpamanya akidah kita, Allah memberi rezeki. Akidah kita, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang menyenangkan kita. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu dan menjadikan barang yang kamu kerjakan. Itu akidah. Maka kita yakin, menurut akidah kita tidak memberi bekas perbuatan selain Allah. Akidah Ahlussunnah tidak memberi bekas perbuatan selain Allah. Maknanya tidak ada bekas perbuatan kita, tidak ada memberi bekas. Perbuatan orang lain tidak ada memberi bekas. Makna memberi bekas merubah. Tidak ada perbuatan harimau untuk bisa merubah, artinya menerkam kita. Tidak. Harimau itu bisa menerkam adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi bantakala rimung lanjut plung mutaga gede. Tabi'i. Tapi tanya berakidah karena tidak mengamalkan akidah. Mempertahankan saja, mengamalkan tidak. Jadi mengamalkan akidahnya nyoku tauhid tasawuf. Mengamalkan akidah tauhid tasawuf. Jadi orang yang mengamalkan akidahnya tidak tergantung sekali dengan asbab. Itu orang mengamalkan akidah, dia itu bisa bertawakal. Baikna nangga idron, ulunnya menyona sawit lumpama haji 10,000 hektar. Ulun katinang udip. Berarti katawakal buat sawit. Berarti tidak mengamalkan akidah. Ulun menyangka pangkat lun ka eselon pulan lun kamangan. Kama? Kai tayang le inong lun. Ananya Tidak. Tidak mengamalkan disayang le inong lun kong karena peng. Karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah maknanya orang Aceh sekarang mempertahankan akidah, mengamalkan akidah tidak ada. Sudah kurang, sudah kok. Ini yang mengamalkan akidahnya bergabunglah dengan tauhid. Nyana, kenya angku amalan kamu tak akidahnya, kamu tak akidah. Hanya naik ke ulama Aceh. Bukan angku amalan kamu tak akidah. Kamu tak akidah.
Menang kau kan mengamalkan akidah, kau mutak akidah untuk memperkuat akidah. Untuk memperkuat akidah. Dia kebalut bantabohnya. Yang lebih Aceh Pedi, Aceh Utara, Aceh Timur. Tempat-tempat yang kamu sapi Aceh Haji. Yang akan aman ni kau. Artinya mengamalkan akidah. Mengamalkan akidah bukan merusak akidah. Mengamalkan akidah. Jadi muahnya kepada Ananda Jupri supaya jangan lagi cerita untuk mempertahankan akidah. Kita untuk mengamalkan akidah. Jadi kita semua dengan ajaran hanya untuk tamalkan akidah, untuk tetap kokoh akidah dengan iman kamil, dengan iman kamil. Dengan tauhid hakiki atau tauhid sufi untuk gunanya mengamalkan akidah dengan baik. Kalau tidak dapat kita mengamalkan akidah dengan baik, sekadar mempertahankan saja, kita menjadi orang munafik, menjadi orang munafik. Apa menjadi orang munafik? Masalah dunianya tak tim tanya pakai apa? Masalah dunia mutumbuk le tanya. Hanya masalahnya benale terjadi Aceh lah yang lalu. Letak orang yang mati tiba-tiba roti. Pah rubut le pun rubut hom. Si baca yang rubut tapi tanya kala bi mati. Adanya harus jendonya supaya adanya minta jalan yang lain. Insya-Allah dengan berkat zikir zikir apa nama Seribe Aceh ini akan lebih aman, lebih tercapai cita-cita tanya. Dan bila mana tanya orang berzikirnya, Allah berkata, berfirman dalam Al-Quranul Karim, firman Allah, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Orang-orang yang mengangkat menjadi pemimpin Allah dan Rasulnya, dan orang-orang yang beriman mereka, maka tentera-tentera Allah mereka itu dapat mengalahkan mereka yang menentang tanya, menyotanya terpuji Allah je ke pemimpin dan Rasul je ke pemimpin. Orang-orang yang beriman, artinya iman yang kamil je ke pemimpin, maka tentera-tentera Allah akan membantu dia. Tentera Allah akan membantu madanya. Yang mana yang jadi pemimpin urung-urung munafik tu. Urung-urung urung patek. Tinggal hasil bumi Acehnya dikuasai oleh orang munafik, urung fasik. Dipergunakan hasil bumi Acehnya untuk kefasikan, untuk kemaksiatan. Ada paham tu ibu-ibu, para hadirin sekalian? Hasil bumi Aceh, tanya orang Aceh kerana pemimpinnya bukan pemimpin yang benar, makanya hasil Aceh dikuasai oleh orang munafik, dipergunakan untuk menambah kefasikan dan kemaksiatan di Aceh. Tetapi untung ku pemimpin-pemimpin jenuh kaget kah? Nya pemimpin jamun dah berah. Pemimpin nya telah faham. Pemimpin jamun. Pemimpin tanya kaget karena payung-payung. Karena payung di masjid raya. Para hadirin hadirat sekalian, barangkali inilah tujuan maksud bahawa kita bersatu untuk mencintai Allah dan Rasul. Bersatu untuk bermakrifat kepada Allah dan Rasul. Bersatu untuk mencari reda Allah dan reda Rasul. Ilahi anta maksudi atini mahabbataka. Jadi kalau kita sudah satu kepada Allah dan Rasul, berarti tanya sudah satu berkasih sayang sama tanya. Apa saja yang kita ingini untuk mencapai kebaikan kehidupan dunia tanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah berfirman dalam Al-Quran dalam ayat yang lain, walillahil izzatu wali rasuli walil mu'minin walakinnal munafikin la ya'lamun.
bagi Allah lah kemuliaan, dan bagi Rasulnya, dan bagi orang yang beriman, iman yang kami. Tetapi orang munafik, mereka itu tidak tahu mereka. Karena itu pun dia orang munafik bahawa kemuliaannya nabak Allah, kemuliaannya nabak Rasul, kemuliaannya ada kepada wali-wali Allah, pada wali-wali itu kemuliaan. Kali mereka orang munafik, yang kurang iman, mereka tidak dapat tahu mereka. Oleh karena itu makanya marilah sama-sama kita berzikir. Dan Tuhan baca dalam kitab tasawuf, siapa-siapa yang dapat mempanakan dirinya pada asma dan sifat, hajat dan hajatnya itu dimudahkan oleh Allah. Makna mempanakan dirinya pada asma dan sifat, artinya dia dapat berzikir ma'al hudur, teringat Allah. Sembahyangnya umpamanya biasa tanya sembahyang Fatihah mentong tinggal tapi nyoba tambah rakaat kat ingat Allah, bak duk talim ringat nyo biasa sembahyang bismillahirrahmanirrahim pun ingat dan yang hakah nalika ho ingat nyan ananya artinya bisa panah pada asma dan sifat, artinya terlihat cahaya-cahaya kebagusan Allah di dalam hati kita, sehingga itu menarik kita berjinak-jinak dekat dengan Allah. Kalau kita dapat seperti itu, makanya hajat yang kita berhajat mudah disampaikan Allah. Bagi orang yang dapat panah pada zat, dia teringat dirinya lagi, lainnya hilang dalam pandangannya, maka sebelum dia berhajat, hajatnya itu telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari itu marilah dengan berkat Ratib Tribenyo, aitannya meningkatkan setingkat demi setingkat, walaupun yaitu zikir, maaflah bahla lelale liati danyo tamatib la ilaha illallah. Kemudian teringat Allah. Kemudian hana teringat lain, hana teringat kadok. Kemudian kapana, kapana. Maka tanya bersama Allah. Jadi mudah-mudahan dengan berkat zikir tanya bisa berakhlak bagus, dapat beramal saleh, dapat hidup berkasih sayang, dapat hidup saling hormat menghormati, sayang menyayangi, dan dapat kita menjaga adab. Bagaimana adab kita terhadap sesama, terhadap guru, terhadap pemimpin kita. Jadi berarti kita orang yang beradab dengan berkat zikir Ratib Sri. Para hadirin hadirat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Moga pemimpin-pemimpin kita dapat petunjuk, taufik, ditambah keimanannya dan ketaatannya dan kecintaannya kepada agama, negara dan bangsa, khusus bagi pemimpin di Aceh. Amin. Dan kepada kita semua, supaya kita dibukakan oleh Allah pintu taubat, berikan petunjuk, inayah, dapat mencapai kebahagiaan dalam kehidupan, baik diri kita, rumah tangga dan masyarakat, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Tengku Tengku Armi, Tengku Masyuri, di bawah pimpinan Tengku Kamal Zaman, Tengku apa lagi? Pak Irul, di bawah Tengku Kamarud Zaman untuk duduk dekat-dekat untuk berzikir. Kira-kira 15 menit paling lama. Wallahu a'lam bishawab. Haji Kamarud.